Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sobat dimanapun kalian berada. Apa yang terlintas di benak kita jika mendengar geng motor? Pertama kali yang terpikirkan pada umumnya adalah image negatif dari sebuah perkumpulan orang-orang dengan motornya. Walaupun tidak semua geng motor itu jahat, ada juga yang baik, yang sering terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Tapi, ini adalah sebuah geng motor yang benar-benar pelaku kriminal. Geng motor tersebut bernama Comanchero yang berasal dari Australia Selatan dan berpusat di Sydney, Australia. Sebuah geng motor besar dengan sederet catatan kriminal, mulai dari pemerkosaan, penggunaan dan pengedaran narkoba, perdagangan senjata api ilegal, sampai dengan pembunuhan. Geng motor ini sangat sadis dan kejam. Setiap kehadirannya selalu memberikan rasa ketidaknyamanan untuk masyarakat setempat. Geng motor Comanchero ini dipimpin oleh seorang pria asal Italia yang bergelar The Notorious, Vince Pocarelli. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan mungkin pernah melalui masa hidup yang kelam. Tapi bukan berarti seseorang tersebut tidak berhak mendapatkan cahaya Islam. Hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria bernama Vince Pocarelli ini adalah salah satu contoh orang yang dulunya hidup kelam. Lahir di negara Italia dan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Pada usia 12 tahun, dia ikut serta kedua orang tuanya yang pindah ke Australia. Masa lalu Pocarelli tergolong kejam dan serangkaian tindakan kriminalnya. Kehidupan di jalanan bersama geng motornya adalah sebuah kisah hitam yang Pocarelli sendiri pun sulit untuk menceritakannya. Dari kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, setidaknya dia telah 5 kali mengalami percobaan pembunuhan. Dia telah beberapa kali bertikai dengan anggota geng motor lainnya. Pada tanggal 29 Januari 2012 pukul 8.50 Minggu malam di Flint Avenue, Dry Creek, dia kembali mengalami percobaan pembunuhan. Tapi sayang kali ini Giovanni, anak tiri dari Pocarelli, tidak berhasil diselamatkan. Vince Pocarelli bersama anaknya diserang orang tidak dikenal menggunakan senjata api ketika mereka berada di dalam mobil. Vince Pocarelli berhasil meloloskan diri dengan 6 luka tembak di tubuhnya. Dalam keadaan terluka, Vince Pocarelli mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan ditahan oleh mobil polisi yang sedang berpatroli di Prospect Road, sedangkan anaknya tewas tidak lama berselang kejadian. Polisi tidak berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan Giovanni, anak tiri Vince Pocarelli. Terlampir pada situs christophersa.com.au, kasus pembunuhan Giovanni ini dihadiahkan $200.000 bagi siapa saja yang mengetahui informasi siapa pelaku pembunuhan Giovanni. Sedangkan saat itu polisi menahan Pocarelli atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal dan obat-obatan terlarang. Dia ditahan di penjara buruh Yad Allah selama 14 bulan, terlepas dari sel tahanan yang lain. Hanya satu saat itu permintaannya kepada petugas ketika di dalam sel, yaitu meminta Al-Quran sebagai temannya. Dan pada bulan April 2013, dia dibebaskan dengan bersyarat. Sayangnya, ayah Vince Pocarelli, Giuseppe Pocarelli, meninggal beberapa jam sebelum dia dibebaskan. Tapi, dia berkesempatan untuk ikut serta pemakaman ayahnya. Uniknya, pemakaman ayahnya dilaksanakan secara Islam. Tidak diketahui apakah orang tuanya juga telah menjadi mu'alaf sebelumnya, ataukah upacara pemakaman Islam tersebut atas permintaan Vince Pocarelli itu sendiri. Tapi yang jelas, lusinan pelayat berkumpul di Our Lady Queen of Peace Church di Painihan untuk acara pemakaman ayah Pocarelli, yang kemudian dimakamkan di pemakaman Enfield. Sementara itu, banyak polisi yang berjaga pada prosesi pemakaman tersebut untuk menghindari terjadinya kembali keributan terhadap mantan bos gangster tersebut. Sebelum meninggal, ayah Pocarelli sering membesuk Vince Pocarelli di penjara dan pada beberapa kali persidangan. Ayah Pocarelli berasal dari Italia dan pada tahun 1980 pindah ke Australia. Dia adalah seorang seniman terkenal asal Italia. Karyanya sering dipamerkan dalam pameran pribadi maupun acara pameran umum. Di hari yang sama, di mana hari pemakaman ayahnya, dia juga pergi ziarah ke makam putranya yang tewas terbunuh saat bersama dirinya. Dan ini adalah ziarah pertamanya sejak kejadian penembakan yang telah menewaskan putranya. Vince Pocarelli juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang meliput karena telah menjaga jarak terhadap prosesi pemakaman. Dan selanjutnya, dia menghabiskan waktunya sepanjang hari di dalam masjid di daerahnya. Vince Pocarelli tidak terlalu banyak bercerita bagaimana proses dirinya menjadi mu'alaf. Diperkirakan dia telah masuk Islam di tahun 2012. Kalimat pertama yang keluar dari lisannya ketika dia didekati oleh media massa saat dia baru saja keluar dari penjara adalah Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Is it a bit to the side? Setelah menjadi mu'alaf, Vince Pocarelli mengganti namanya menjadi Abdul Salam. Dia membuka usaha restoran yang bernama La Vic Cucina di Carrington Street, Sydney. Dia menawarkan makanan gratis setiap hari Selasa kepada orang yang membutuhkan makanan, dan terkadang di hari-hari lainnya juga. Dia juga menyediakan sup gratis kepada kaum duafa yang diberikannya pada malam hari. Di bulan Ramadan, dia membagi separuh dari keuntungan rumah makannya kepada orang-orang yang kurang mampu. Dia sama sekali telah meninggalkan masa lalunya sebagai ketua gangster, mencoba menjalani lembaran baru dalam hidupnya. Dengan hijrahnya kepada Islam, tidak secara langsung semua masalah menjadi selesai. Dia masih mengalami sisa-sisa dari masa lalunya yang hitam. Bahkan dia harus menghadapi deportasi dan berakhir di pusat penahanan atas kasus-kasus di masa lalunya. Untuk menghindari resiko deportasi, akhirnya di bulan Maret tahun 2017, dia keluar dari Australia, kembali ke negara asalnya yang telah lama dia tinggalkan, yaitu Italia. Di Italia, dia hanya sebentar, yang selanjutnya dia memutuskan untuk hijrah ke Malaysia, berusaha membuat kehidupan baru di negara ini. Semenjak hijrahnya, Abdul Salam aktif berdakwah. Dia menyadari kebahagiaan yang diraihnya ini tidak bisa dinikmati sendiri. Dia ingin membaginya dengan orang lain. Dia aktif dalam berbagai seminar dan acara dakwah. Selebih setelah dia menetap di Malaysia, dia sering menjadi narasumber berbagai seminar dan menceritakan masa lalunya yang kelam. Dia sering mengunjungi panti asuhan dan berbagi kebahagiaan di sana. Dia juga sangat dermawan dengan memberikan bantuan bahan makanan kepada orang yang kurang mampu. Bahkan terkadang dia sendiri yang memikul dan menyerahkannya kepada mereka. Dia sadar dia bukan orang kaya, tapi juga tidak miskin. Masih banyak orang lain yang kurang seberuntung dirinya. Karena itulah dia aktif berbagi kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana dilansir di beberapa media massa, dia percaya setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Saat ini, Abdul Salam bekerja di Bayan Token, yaitu sebuah mata uang kripto yang berbasis syariah. Menurut Abdul Salam, mata uang kripto ini dibuat sesuai dengan syariah Islam. Tujuannya untuk mendanai proyek yang bermanfaat bagi jutaan orang sesuai dengan ajaran Islam. Dia berharap manfaat uang kripto ini dapat dirasakan terlebih dahulu oleh masyarakat Asia Tenggara. Berdasarkan situs Bayan Token, hasil penjualannya dipastikan untuk mendanai beberapa proyek sehingga nilai token ini akan sangat menguntungkan. Bayan Token bukan hanya token utilitas, tetapi juga mendukung proyek nyata yang menguntungkan dan mendukung kehidupan sekitar. Proyek sosial ini diantaranya adalah mendukung pengembangan 100 hingga 1000 gerai halal di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Abdul Salam hobi berolahraga. Olahraga kesukaannya adalah tinju. Sehingga tidak heran jika dia juga menjadi pelatih bela diri untuk anak-anak di Malaysia. Di bulan Agustus, ibunya menyusul Abdul Salam ke Malaysia, tapi istri dan anak perempuan tirinya beserta adik perempuannya tetap tinggal di Australia. Dia sangat mengharapkan keluarganya ikut serta menetap di negara Malaysia dan membangun restoran di negara Malaysia seperti waktu dia masih di Australia. Adik perempuannya terkadang menangis jika melihat video rekam jejak Abdul Salam yang mengalami perubahan drastis dari kehidupan kelam dan masuk ke dalam kehidupan yang penuh hikmah. Abdul Salam sangat mencintai ibunya. Di akun sosial medianya, dia sering mengunggah foto dan video dirinya bersama ibunya. Dia merawat ibunya dan memberikan kesenangan kepadanya. Di sela-sela kesibukannya berdakwah, dia menyempatkan waktunya membawa jalan-jalan ibunya ke taman, membawanya ke salon kecantikan, dan ke hospital untuk terapi kanker ibunya. Di negara Malaysia ini, dia menemukan kedamaian dan ketenangan. Dia bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa khawatir adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Dia bisa beribadah dengan tenang, dan terkadang dia mengakui bahwa dirinya sering menangis jika mengingat masa lalunya, terutama jika mengingat anaknya yang tewas ditembak. Sekarang, Abdul Salam telah menemukan kedamaiannya bersama Islam pada dirinya.
Itulah sekilas perjalanan seorang yang awalnya terkenal kejam dan pemimpin dari sebuah gangster perkumpulan motor mendapatkan hidayah dari Allah, yang kemudian dia menemukan kedamaian dalam hidupnya. Semoga kalian terhibur dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Nantikan video lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.